Bahrain akhirnya terkena karma setelah kecanduan mencurangi timnas Indonesia. Permintaan aneh skuad negeri Mutiara Teluk bakal diabaikan oleh FIFA. Sementara PSSI langsung berani memberi peringatan keras ke AFC untuk bersikap adil. Kemudian ada juga berita Jepang yang semakin menghormati kekuatan skuad Garuda. Ex-pelatih skuad negeri Sakura bahkan rela membantu persiapan pasukan Merah Putih. Bagaimanakah kabar terbaru dari rival timnas Indonesia di grup C? Cina ketakutan dipimpin wasit Timur Tengah. Kabar pertama datang dari negeri tirai bambu yang belajar dari pengalaman timnas Indonesia. Cina mulai khawatir bakal dicurangi oleh wasit Timur Tengah saat melawan Bahrain nanti. Sejumlah media lokal negeri tirai bambu mulai melayangkan tuntutan keras ke CFA. Mereka meminta Federasi Sepak Bola Cina ini menekan AFC untuk menunjuk wasit non-Timur Tengah. Alasannya karena Bahrain akan diuntungkan jika pengadil lapangan berasal dari wilayah Arab. AFC belum mengumumkan daftar wasit untuk pertandingan tandang melawan timnas Bahrain. Namun Asosiasi Sepak Bola Cina harus berusaha meminta agar tidak dipimpin wasit asal dari negara-negara Arab untuk menghindari keputusan yang kontroversial. Tulis 193.com. Ketakutan media negeri tirai bambu bisa dimaklumi karena timnas Indonesia sudah mengalaminya. Skuad Garuda dirugikan oleh wasit Ahmed Al-Kaf yang berasal dari Oman. Media Cina kesal, timnas Indonesia dirugikan Bahrain dan AFC. Setelah menuntut CFA, media Cina beramai-ramai mengulik kecurangan Bahrain. Mereka ikut kesal melihat timnas Indonesia terancam gagal bermain di kandangnya sendiri. Pasalnya Bahrain terus memaksa AFC untuk memindah arena pertandingan ke tempat yang netral. Jika laga kandang timnas Indonesia dipindah ke tempat netral karena perilaku fans yang berlebihan, maka itu akan menjadi sebuah kemenangan besar bagi Federasi Sepak Bola Bahrain, tulis media lokal Zikubao. Strategi licik Bahrain ini langsung bikin Cina waspada bakal menerima perlakuan yang sama. Media Zikubao memperingatkan CFA untuk nggak kecolongan. Pasalnya bukan nggak mungkin Cina juga akan bernasib buruk seperti timnas Indonesia. Tentunya itu juga menjadi sebuah peringatan bagi Federasi Sepak Bola Cina. Ketika bermain tandang ke Bahrain, mereka harus bersiap secara mental mengenai taktik di luar lapangan. Branko Ivankovic cemas dipecat sebelum melawan skuad Garuda. Kemenangan Cina atas timnas Indonesia menyisakan cerita yang unik. Pelatih Branko Ivankovic ternyata sempat kesulitan tidur sebelum mengalahkan skuad Garuda. Juru taktik asal Kroasia ini rupanya ketakutan sebelum melawan timnas Indonesia. Ivankovic terancam kehilangan pekerjaan sebagai pelatih Cina jika gagal menang. Saya menghabiskan beberapa malam dengan waktu tidur yang kurang sebelum pertandingan itu, ungkap Ivankovic dilansir dari media Xinhua. Beruntung ex-pelatih Oman ini berhasil membawa skuad naga meraih kemenangan perdana. Namun jeripaya Ivankovic justru nggak dihargai publik negeri tirai bambu. Banyak media serta fans Cina yang masih mendesak sang pelatih untuk angkat kaki. Ditanya oleh media tentang rumor pemecatan membuat saya merasa nggak dihargai. Pertanyaan seperti kapan Anda bisa dipecat sangat nggak sopan buat saya, keluh Ivankovic. Alhasil pelatih 70 tahun ini merasa kerja kerasnya selalu diabaikan oleh publik negeri tirai bambu. Jepang ogah meremehkan timnas Indonesia. Jepang bakal bertandang ke markas timnas Indonesia dengan ambisi meraih poin penuh. Pasukan Samurai Biru mengincar kemenangan setelah ditahan imbang Australia di laga terakhir. Hasil ini bikin Hajime Moriyasu kesal karena anak asuhnya gagal meneruskan rekor positif. Saya merasa frustasi. Kami ingin meraih 3 poin dan membuat para penggemar kami senang, ujar Moriyasu. Alhasil pertandingan kontra timnas Indonesia diprediksi akan menjadi pelampiasan Jepang. Namun Moriyasu justru ogah memandang sebelah mata skuad Garuda. Pelatih kelahiran Kakegawa ini memperingatkan anak asuhnya untuk tampil habis-habisan. Pasalnya Moriyasu sadar pertandingan melawan skuad Garuda bukan laga yang mudah. Pertandingan akan berjalan dengan jauh lebih sulit lagi, jelas Moriyasu. Legenda Samurai Biru malah bantu skuad Garuda.
Timnas Indonesia tiba-tiba dibantu oleh pelatih legendaris Timnas Jepang. Alberto Zaccheroni langsung membocorkan kekuatan utama skuad negeri Sakura untuk dipelajari Sintayong. Pelatih asal Italia ini sudah hafal rahasia Jepang karena pernah 4 tahun melatih mereka. Menurut Zaccheroni, skuad Garuda harus mematikan 2 kekuatan utama pasukan Samurai Biru. Dirinya menyebut para pemain Jepang sangat bertumpu pada kecepatan dan stamina. Menjadi cepat dan gak terkalahkan adalah karakteristik negeri Sakura. Pemain Jepang memiliki stamina dan kecepatan yang mengerikan. Atlet Jepang mampu berlari selama 90 menit dan tetap berlari, ungkap Zaccheroni. Komentar dari ex-pelatih Juventus ini bisa dipelajari langsung oleh Sintayong. Demi mengalahkan Jepang, Kosin harus menurunkan sejumlah pemain cepat dengan stamina baja. Calvin Verdong berani jumawa lawan Jepang. Dukungan dari Alberto Zaccheroni bikin para pemain Timnas Indonesia mulai optimis. Skuad Garuda berpeluang memberikan kejutan untuk pasukan Samurai Biru. Calvin Verdong justru sempat melontarkan komentar percaya diri saat ditanya tentang kekuatan Jepang. Pemain NEC Nijmegen ini berani bilang skuad negeri Sakura nggak punya banyak pilihan bagus. Namun Verdong bicara sambil mengadipkan mata lalu tertawa karena cuma ingin bercanda. Ex-pemain Feyenoord ini langsung mengklarifikasi lawakan kocaknya tersebut. Menurut Verdong, Jepang harus sangat diwaspadai karena punya banyak pemain bintang. Enggak, Jepang memiliki banyak pemain top. Itu akan jadi pertandingan yang menyenangkan. Saya akan bermain melawan Koki Ogawa dan semua pemain top lainnya, ungkap Verdong. Rencana licik Bahrain diabaikan FIFA. Bahrain terkena karma akibat ulah liciknya terhadap Timnas Indonesia. Rencana mencurangi skuad Garuda justru menjadi senjata makan tuan untuk skuad Mutiara Teluk. Permintaan Bahrain untuk bermain di tempat netral bakal diabaikan oleh FIFA. Padahal tuntutan skuad Mutiara Teluk sudah hampir dikabulkan oleh AFC. Jika menolak bermain di Jakarta, pasukan merah bisa terancam kalah WO. Yunus Nusi menyebut FIFA pasti menolak permintaan aneh dari Bahrain. Pasalnya induk sepak bola dunia ini pasti nggak akan mengambil keputusan yang berat sebelah. Kami tahu bagaimana FIFA nggak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Walaupun kita tahu Presiden AFC dari Bahrain, ucap Yunus Nusi menyindir Bahrain. Netizen Indonesia menyerang sosial media Timnas Bahrain. Rivalitas sengit antara Bahrain dan Timnas Indonesia semakin memanas. Setelah membuat rencana licik, negara Mutiara Teluk ini belum jera memancing amarah netizen Indonesia. Pasalnya Bahrain baru saja memamerkan ranking FIFA yang terbaru. Skuad Mutiara Teluk seolah ingin mengejek skuad Garuda yang peringkatnya menurun. The Reds bertahan di posisi ke-76 peringkat dunia, pamer akun Instagram resmi Bahrain. Sontak postingan ini langsung diserbu oleh warganet Indonesia yang kesal melihat kesombongan Bahrain. Coba skill aktingnya dibagusin lagi, mungkin bisa sampai rank 50, sindir seorang netizen. Arab Saudi terancam diabaikan Zinedine Zidane. Kabar buruk sedang menerpa persiapan Arab Saudi jelang menghadapi Timnas Indonesia. Setelah memecat Roberto Mancini, SAFF justru kesulitan mencari pelatih pengganti. Federasi Arab Saudi sempat berencana mengejar Zinedine Zidane. Sayangnya pelatih botak ini dikabarkan masih ragu-ragu menerima tawaran skuad elang hijau. Padahal SAFF sudah bersedia menawarkan gaji fantastis untuk menggoda Zizou. Namun iming-iming uang Arab Saudi langsung diremehkan oleh Christophe Dugarry. Legenda Prancis ini menyebut Zidane gak akan menerima rayuan SAFF. Alasannya karena ex-pelatih Real Madrid ini masih bermimpi menangani timnas yang pamornya lebih tinggi. Yang saya tahu, Zidane sudah menawarkan diri melatih timnas Prancis tapi ditolak. Sudah lama Zidane bermimpi melatih timnas Prancis tapi entah kenapa FFF nggak mengiyakannya, ungkap Dugarry. PSSI kasih peringatan keras ke AFC. PSSI sudah mulai kapok selalu mendapatkan perlakuan kurang adil dari AFC. Konfederasi Asia ini berkali-kali mengambil keputusan berat sebelah untuk timnas Indonesia. Bosan dicurangi AFC, PSSI langsung berani memberikan peringatan keras. Federasi Indonesia ini mengancam gak akan diam jika mendapatkan perlakuan kurang adil.
PSSI juga sudah menuntut AFC untuk jangan coba-coba memilih wasit yang berat sebelah. Kami berharap siapapun wasitnya, kami meminta berlaku netral. Jangan sampai ketidaknetralan wasit-wasit yang memimpin ketika Indonesia bertanding akan membuat nuansa tak baik antara kedua negara, ungkap Yunus Nusi. Jika AFC tetap berlaku curang, Sekretaris Jenderal PSSI ini nggak takut untuk melapor. Saya tanggal 28 Oktober akan ke Seoul, Korea Selatan. Akan digelar konferensi sepak bola, Konfederasi Presiden Federasi Sedunia dan Sekjen Federasi Sedunia. Dan saya akan melakukan komunikasi dengan AFC, ada kawan-kawan kami di sana. Tambahnya, dengan kumpulan berita terbaru ini, manakah kabar yang paling menguntungkan Timnas Indonesia?